Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Matematika. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang pengukuran sudut ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita bacakan soal berikut. Gambarlah jarum jam pukul berapa sehingga membentuk sudut terkecil. Yang A ini 0 derajat, yang B 90 derajat, yang C 120 derajat, dan yang D itu 150 derajat. Oke, langsung saja kita jawab di sini ya, teman-teman. Kita buat dua jarum jam membentuk sudut 0 derajat. Nah, kita lihat di sini. Untuk poin A, dua jarum jam membentuk sudut 0 derajat pada pukul 12 ya, teman-teman. Perlu kita ketahui kalau misalkan dua jarum jam membentuk sudut 0 derajat, ini berarti jarumnya berimpit ya. Jarumnya itu berimpit, teman-teman. Jadi ini pada pukul 12, baik pukul 12 siang maupun pukul 12 malam ya. Jadi gambarnya itu seperti ini. Dua jarum jamnya berimpit ya di angka 12. Nah, dua jarum jam ini membentuk sudut 0 derajat ya, teman-teman. Kemudian untuk poin B di sini, dua jarum jam membentuk sudut 90 derajat. Berarti di sini kan kita lihat ya, teman-teman, berarti sudutnya itu siku-siku ya. Sudutnya itu siku-siku di sini. Nah, ini sudut terkecilnya. Sudut 90 derajat ini terbentuk pada pukul 3 dan pukul 9 ya, teman-teman. Nah, ini jarum pendeknya ada di angka 9, jarum panjangnya ada di angka 12. Kemudian yang ini jarum pendeknya ada di angka 3 dan jarum panjangnya ada di angka 12 ya. Kalau misalkan kita hitung, ini ada berapa langkah nih, teman-teman? 1, 2, 3 dikali 30 derajat ya, teman-teman. Karena setiap satu langkahnya ini kan 5 menit ya. Nah, 5 menit ini adalah 30 derajat. Jadi 3 dikali 30 derajat sama dengan 3 dikali 30 yaitu 90 derajat ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi sama ya di sini sudutnya 90 derajat. Kemudian yang ini juga sama, kita hitung ada berapa langkah? 1, 2, 3. Ini kan ke angka 1 berarti 1 langkah, 2 langkah, kemudian 3 langkah. Berarti 3 dikali 30 derajat ya. Berarti 3 dikali 30 derajat ya, sama dengan 3 dikali 30 yaitu 90 derajat. Jadi, dua jarum jam membentuk sudut 90 derajat ini adalah pada pukul 3 dan pada pukul 9 ya, teman-teman. Baik pukul 3 pagi ataupun pukul 3 sore ya. Dan juga ini pada pukul 9 pagi ataupun 9 malam. Jadi dua jarum jam membentuk sudut 90 derajat itu adalah pada pukul 3 dan pukul 9. Seperti ini gambarnya ya. Kemudian di sini kita jawab poin yang C ya. Dua jarum jam membentuk sudut 120 derajat itu adalah pada pukul 4 dan pada pukul 8 ya. Kita lihat di sini sudut terkecilnya kan yang ini ya. Nah, ini sudut terkecilnya yang ini. Jarum pendeknya menunjukkan pada angka 4 dan jarum panjangnya pada angka 12. Kemudian yang ini jarum pendeknya pada angka 8, jarum panjangnya tepat di angka 12 ya, teman-teman. Jadi dua jarum jam membentuk sudut 120 derajat itu adalah pada pukul 4 dan pukul 8 ya, teman-teman. Kalau kita koreksi, ini ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4 langkah ya, dan setiap satu langkahnya itu adalah 30 derajat. Karena satu langkah ini kan 5 menit ya. 5 menit ini adalah 30 derajat. Kita hitung 4 dikali 30 yaitu 120 ya derajat di sini. Jadi sama ya, teman-teman. Kita koreksi ini berarti benar 120 derajat di sini. Yang ini juga sama ya. Pukul 8 itu ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4 ya. 4 langkah. 4 dikali 30 derajat. Karena setiap satu langkahnya adalah 30 derajat. Jadi 4 dikali 30 yaitu 120 derajat ya, teman-teman. Jadi dua jarum jam membentuk sudut 120 derajat itu adalah pada pukul 4, baik pukul 4 pagi ataupun pukul 4 sore ya. Kemudian pada pukul 8, baik pada pukul 8 pagi maupun pukul 8 malam. Jadi di sini kita tuliskan dua jarum jam membentuk sudut 120 derajat itu pada pukul 4 dan pukul 8 ya, teman-teman. Nah, ini 4-nya pukul 4 pagi ataupun pukul 4 sore, dan pukul 8-nya ini pukul 8 pagi ataupun pukul 8 malam ya, teman-teman. Nah, di sini ini jawabannya.
Kemudian kita jawab poin yang D ya teman-teman. 2 jarum jam membentuk sudut 150 derajat itu berarti pada pukul 5 dan pukul 7 ya teman-teman. Kalau 150 derajat berarti kan 5 langkah ya teman-teman. Nah ini pada pukul 5, jarum pendeknya di angka 5 dan jarum panjangnya ini di angka 12. Nah ini adalah sudutnya ya teman-teman. Kemudian pada pukul 7 juga sama ya, ini membentuk sudut 150 derajat. Nah ini sudutnya. Jarum pendeknya pada angka 7, jarum panjangnya pada angka 12. Kalau kita koreksi, ini kan berarti 5 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Setiap satu langkah itu adalah 30 derajat. Berarti 5 dikali 30 derajat sama dengan 150 derajat ya. Nah, sesuai dengan yang ada pada soal 2 jarum jam membentuk sudut 150 derajat, yaitu pada pukul 5 dan pukul 7. Jadi 2 jarum jam membentuk sudut 150 derajat itu pada pukul 5 ya teman-teman, pukul 5 pagi ataupun 5 sore, dan pukul 7, baik pukul 7 pagi ataupun pukul 7 malam ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk poin yang A dan B ini kan tadi belum diberi keterangan ya. Bisa teman-teman beri keterangan di sini. 2 jarum jam membentuk sudut 0 derajat pada pukul 12, baik 12 siang maupun 12 malam ya. Kemudian yang B juga bisa diberi keterangan yang ini ya. 2 jarum jam membentuk sudut 90 derajat pada pukul 3, baik pukul 3 sore ataupun 3 pagi ya. Kemudian pada pukul 9, baik 9 pagi ataupun 9 malam. Jadi seperti ini keterangannya. Oke teman-teman, itulah jawabannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.